Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita membahas selama 2 pertemuan satu hadis yang hadis itu belum selesai kita bahas. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan bahasan hadis kita. Itu di halaman berapa di situ tuh? Kalau di kitab saya tuh halaman 72. 34 ya? Kama warada, bukan? Iya. Wa minan nasi, waw ini waw istinaf ya. Jadi harus kita ingat terus tuh. Waw ibtida, yang artinya tidak perlu diartikan. Min itu min harfu jar. Tapi harfu jar di sini fungsinya banyak. Bukan artinya dari, bukan. Tapi min di sini artinya li tab'id. Fungsinya adalah menyebutkan sebagian. Jadi kalau dibilang wa minan nasi, sebagian manusia, jadi bukan dari manusia. Jadi karena huruf jar itu kata min maknanya banyak. Wa minan nasi, di antara sebagian manusia itu, kata penulis kitab ini mengutip hadis Nabi, man ya'suru, man orang. Ya'suru itu artinya dari kata asara, sulit. Maka inna ma'al usri yusra. Itu kata usur, itu artinya sulit. Lawannya yusur, usri dan yusri kalau bahasanya gitu. Makanya orang nggak ada yang menamakan namanya anaknya usri, adanya yusri. Kalau yusri mudah, kalau usri sulit. Kalau dia namakan anaknya usri, hidupnya sulit terus nanti, repot. Susah keluarnya. Man ya'suru alaihi, orang yang sulit. Sulit apa? Ayyakula, mengatakan Nabi Muhammad. Nabiku adalah Muhammad. Jadi nanti di alam kubur ketika malaikat munkar dan nakir bertanya, itu ada yang macam-macam tuh modelnya. Kalau sebelumnya amal itu berubah jadi anak anjing, puppy. Bahasa Inggrisnya puppy. Puppy itu anak anjing. Maka kalau orang kita manggil papi ke bapaknya tuh anak anjing loh gitu. Jangan. Karena papi itu anak anjing bahasa Inggris. Iya. Berarti anak anjing dong. Kalau manggil baba, abi, aba boleh. Jangan papi. Kalau papi itu anak anjing. Kalau daddy itu mati. Daddy kan. Ada yang seperti amalnya seperti anak anjing. Lalu kemudian disiksa di kuburnya sesuai dengan kadar perbuatan jahatnya. Ada yang amalnya jadi babi. Tuh, sebelumnya dibahas. Atau anak babi. Karena kata jirwun itu bisa anak anjing, anak serigala, anak singa, anak macan. Boleh. Yang penting binatang buas. Itu menggunakan jirwu atau jarwu atau jarwa. Atau jarwu, jirwu atau jurwu, itu boleh dibaca itu, bebas dia. Nah, di sini disebutkan dalam hadis Nabi, ada yang sulit ngucapin nabiku adalah Muhammad. Kenapa? Di sini dijelaskan alasannya, di annahu kana nasiyan li sunnati. Karena dia, kana dulu tuh, kalau pakai kana dulu. Dulu dia, maksudnya ketika hidup di dunia, nasiyan. Nasiyan itu artinya lupa. Nasia, orangnya nasin.
di sini karena dia menjadi khobar kana. Nah, fungsinya adalah khobar kana jadi fathah. Nasian li'annahu kana nasian. Kenapa? Karena dia waktu di dunia itu lupa dia. Lupa dengan apa? Li sunnah. Lupa dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah kan banyak tuh. Dan kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, maka yang sunnah-sunnah dilaksanakan. Misalnya sholat. Ada nggak sholat sunnah? Ada. Selain yang wajib, kita juga harus menambahkan investasi akhirat kita dengan sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah rawatib. Kalau bisa jangan ditinggalin tuh kalau banyak waktu ya. Misalnya habis sholat maghrib, sunnah muakkadah, jangan lupa. Kalau sebelum maghrib itu ghairu muakkadah. Makanya banyak orang yang langsung aja, apalagi pengajian. Nggak usah pakai sholat sunnah. Kenapa? Karena banyak waktu kepake. Pengajian penting. Dan di sini rata-rata pengajian itu nggak boleh lebih dari waktu Isya. Orang udah ngomel tuh di sini. Kalau dulu zaman saya ngaji dulu ya, lebih. Kalau zaman sekarang, jamaahnya lebih pintar dari kita, dari gurunya. Maksudnya apa? Jamaahnya yang gurunya yang digurui oleh jamaah. Ustaz, udah selesai waktunya nih. Kadang-kadang diberi kode, gitu. Kita juga ngerti kan, tetapi memang begitu keadaannya. Maka waktu sholat ghairu muakkadah ya dipotong aja. Langsung sholat maghrib. Habis itu zikirnya diperpendek, doanya diperpendek. Kenapa? Karena waktunya memang pendek kalau habis maghrib. Nah, kalau memang waktu kita luang, nggak ada pengajian, ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain selain rawatib. Apa? Misalnya bainal isya'ain, di antara dua isya itu isi sholat awwabin. Kalau perlu di waktu antara maghrib dan isya, ente nggak usah ngobrol. Kita kan nggak nunggu isya, ngobrol di warung kopi itu. Samping musola at-taqwa. Haji Poji dan kawan-kawan. Ngobrol loh. Nanti pas udah azan pulang. Bukannya ke musola, dia pulang. Nah, yang bagus memang itu antara isya'ain diisi. Sholat sunnah awabin bisa 2 rakaat, bisa sampai 6 rakaat. Nah, kalau itu rutin bagus tuh. Itu pun juga ada bacaan-bacaannya. Kemudian habis itu sholat duha. Kalau memang ada waktu, ini bagi orang punya waktu. Kemudian sholat tahajud jangan sampai tinggal meskipun 2 rakaat. Dan juga witir jangan sampai tinggal meskipun 1 rakaat. Jangan sampai tinggal. Kemudian baru sunnah-sunnah yang lain. Isyraq. Boleh aja. Oh, saya nggak sempat isyraq, nggak ada masalah. Tetapi yang muakkad itu kalau masuk ke masjid, jangan lupa sholat tahiyat. Jangan sampai lupa. Saya kalau waktunya mepet, saya sholat tahiyat dibandingkan sunnah qabliyah maghrib. Karena tahiyat masjid itu muakkadah. Dia dianjurkan. Tapi kalau qabliyah maghrib, ghairu muakkadah. Di musola enggak ada sholat tahiyat masjid. Yang tahiyat masjid itu kalau di masjid jami. Bahasanya kalau sini kan untuk membedakannya dengan istilah jami. Masjid jami. Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Tapi kalau di tempat-tempat lain kata jami itu masjid yang ada di kecamatan. Itu masjid jami. Kalau masjid yang ada di kabupaten namanya masjid agung. Kalau di masjid provinsi namanya masjid raya. Kalau Istiqlal, masjid itu nasional. Kalau di sini nggak ada tuh istilah masjid di kecamatan, susah. Karena terlalu banyak masjid. Jadi susah menentukan. Rata-rata masjid banyak di kecamatan Palmerah ini. Maka nggak disebut masjid jami itu. Kenapa? Karena kalau di masjid jami disebut masjid kecamatan banyak banget. Biasanya kalau masjid jami itu dapat bantuan dari pemerintah. Kalau masjid agung, misalnya masjid Jakarta Barat, ada masjid agungnya. Jakarta Timur ada, seharusnya gitu. Tapi kita karena terlalu banyak masjid, kita nggak sebut masjid agung. Masjid raya juga nggak ada di Jakarta, ada nggak? Nggak ada, yang ada masjid Istiqlal, itu masjid nasional. Maka sholat-sholat sunnah itu dijalankan, puasa-puasa sunnah juga dijalankan. Itu sunnah.
Maka orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi nanti di alam barzah di kuburnya itu selamat ya. Dia mampu mengatakan Nabi Muhammad. Karena ini dijelaskan kenapa dia sulit ngucapin Nabi Muhammad, Nabiku adalah Muhammad, li'annahu kana nasiyan li sunnah. Karena dia lupa dengan sunnah yang diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah. Itu satu tuh. Yang kedua, ada yang modelnya lain lagi. Wa minan nasi, sebagian manusia itu ada yang ya'suru alaihi, sulit bagi dia ayyakula, mengatakan apa? Al-Ka'batu kiblati. Ka'bah itu kiblatku. Sulit dia ngomong. Dan sulitnya itu bukan karena dia nggak mampu ngomong. Memang itu ada hubungan otomatis dengan hidup di dunia. Jadi otomatis dia. Saya nggak bisa jawab. Ya, karena itu waktu di dunia. Artinya apa di dunia? Dia sholatnya sembarangan. Artinya nggak berusaha mencari kiblat. Main asal aja tuh. Nanti dijelaskan tuh alasannya. Kedua, dia kadangkala wudhunya bermasalah. Sholatnya seperti ayam mematuk makanan, cepat banget gitu. Itu nanti bermasalah itu. Nah, di sini jelaskan tuh kenapa dia sulit mengucapkan al-Ka'batu kiblati, liqillati, karena qillah sedikitnya. Taharrihi fil ijtihad, dia berupaya untuk bersungguh-sungguh fiha, di dalam mencari kiblatnya li sholat, untuk melaksanakan sholat. Ada orang sembarang, di mana aja yang penting gue sholat, yang penting menghadap Allah. Enggak, kiblat dulu, Anda harus menghadap kiblat. Kalau kiblat itu sulit dicari, karena persoalan-persoalan nggak punya kompas, HP juga nggak ada aplikasi, kemudian di hotel kalau kita nginap nggak ada tanda kiblatnya, maka kita boleh menghadap sholat kemana aja sesuai dengan arah itu. Keadaan darurat atau dalam perjalanan misalnya naik pesawat, nggak mungkin pesawat disuruh menghadap kiblat. Pilot, hadap kiblat dulu, nggak mungkin kan? Bahaya itu. Tetap jalan aja dia. Nah, kita menghadap fa aidama tuwallu fasammu wajhullah. Kemanapun kau menghadap, situ wajah Allah. Termasuk naik kereta, termasuk naik bus, sama itu. Sholatnya menghadap kemana kita menghadap kiblatnya. Tapi kalau dalam keadaan normal harus menghadap kiblat. Nah, kalau ditanya menghadap kiblat, maksudnya apakah ainul Ka'bah, Ka'bahnya itu sendiri, atau jihatul Ka'bah, atau arahnya. Kalau orang yang ada di Mekah harus ainul Ka'bah, lihat. Kalau orang yang ada di luar Mekah, jihatul Ka'bah, arah kepada Ka'bah. Kayak kita ini arah Ka'bah. Karena arah Ka'bah belum tentu pas. Maka Masjidil Haram, arahnya ke Masjidil Haram. Kalau ke Masjidil Haram nih, maka bisa jadi terjadi penyimpangan sedikit. Boleh kata mazhab Syafi'i, yang penting nggak sampai 45 derajat. Makanya nggak usah membongkar musola masjid yang udah dibangun dulu, kemudian ditetapkan lagi kiblatnya, dibongkar, jangan. Yang penting sudah lurus sesuai dengan fikih kita berdasarkan ilmu falak dan tidak menyimpang lebih dari 45 derajat. Tapi kalau baru bangun masjid nggak boleh, harus ikut ilmu sains namanya apa? Ukuran kiblatnya harus jelas, nggak usah. Enggak, kita ngikut apa yang ada. Jangan, dosa ente. Harus ngikuti sains dulu, kiblatnya dulu diukur. Baru masjidnya yang diukur. Itu maksudnya. Karena membangun ulang. Kayak Darussalam ini, jangan main langsung arahnya begitu. Kiblat dulu diukur, menghadap mana. Nanti baru menyesuaikan dengan kiblat bangunannya itu. Begitu. Kalau yang udah terbangun kayak Taufik nih, udah ikutin aja. Repot kalau dimiring-miringin kan. Yang penting arahnya itu tidak menyimpang dari 45 derajat. Sekarang aplikasi udah modern, dulu masih ilmu falak, ilmu kira-kira. Kalau sekarang aplikasi udah jelas tuh pakai Google apa itu? Adalah yang Google apa sih langsung kelihatan itu. Langsung lurus, bisa kita tebak arahnya. Jadi nggak kesulitan. Nah, orang-orang yang model seperti itu, kata hadis Nabi ini, nanti dia akan kesulitan ngomong al-Ka'batu kiblati. Yang kedua, au fasadin fi wudu'ihi, atau yang rusak wudunya. Wudunya nggak sempurna. Maka Nabi mengatakan wa asbigul wudu. Kalau wudu itu sempurnain, jangan sembarangan. Misal
Tangan kalau dibasuh, lewati siku. Jangan sebelum siku nih, ibu-ibu biasanya tuh. Sampai di sini karena pakaiannya panjang susah. Jangan, ini harus sampai lewatin. Kalau enggak, ini dianggap enggak sempurna. Fasad fil wudu. Yang kedua, termasuk kaki sampai mata kaki lebihin ke atas. Kalau bisa sampai betis. Karena kalau sampai betis itu nanti akan bersinar di kaki. Namanya gurrah muhajjalin. Jadi kelihatan umat Rasulullah dari wudunya min atharil wudu. Mukanya bersinar, kakinya bersinar. Lebihin sampai betis. Kecuali lebihin sampai betis supaya kena. Nah, termasuk muka ini. Jangan sembarangan main muka coklat ini, tapi sini semuanya nih kena. Kenain tuh. Ya muka ini dari sini nih, sini batasnya sampai sini, sampai di sini tuh muka. Jangan cuma di depannya doang, cepak gitu. Itu banyak begitu, apalagi yang nggak ngerti kan, yang penting kena muka. Padahal muka itu ada batasannya. Itu belajar fikih. Kalau nggak belajar fikih, ya begini nanti nih. Fasadun fi wudu'i. Rusak wudunya. Kalau rusak wudunya, sholatnya rusak nggak? Rusak. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Karena ada kaitan yang erat antara wudu dengan sholat. At-tahur miftahu sholat. Kuncinya sholat itu bersuci. Kalau bersucinya rusak, kuncinya rusak, bisa buka pintu sholat nggak? Nggak bisa kan? Maka pelajari wudu itu yang benar supaya kita sholat sah. Kalau orang yang wudunya bermasalah, berantakan tuh, maka nanti kata Nabi ini dalam hadis riwayat ini sulit nanti ngomong al-Ka'batu qiblati. Ka'bah adalah kiblatku. Itu yang kedua. Yang ketiga, awil tifatun fi sholatihi. Atau kalau sholat itu nengok-nengok dia. Ke atas, ke samping gitu. Pokoknya sibuk sendiri di sholat. Ada yang begitu tuh. Meskipun nggak batal ya. Karena kalau batal itu, kalau dia badannya yang bergerak, dia begini tuh, baru batal. Kenapa? Karena badannya tidak menghadap kiblat. Otomatis dia batal. Misalnya begini, saya beri contoh. Allahu Akbar. Saya lihat begini, saya bergerak begini aja. Batal. Tapi kalau begini, enggak. Karena badan tetap. Tapi iltifat. Masuk dalam kategori yang sholatnya itu sembarangan. Nengok sana, nengok sini. Lihat sana, lihat sini begini. Tapi enggak apa-apa. Batal enggak? Enggak batal. Tapi yang begitu nanti, kata Nabi, kalau ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, apa kiblatmu? Dia nggak bisa ngomong tuh. Berarti satu soal nggak lulus. Kalau satu soal nggak lulus, repot nanti tuh. Ujungnya repot tuh. Kalau ngulang, nggak ada pertanyaan ngulang. Langsung digetok sama malaikat, munkar lagi, pak. Nanti ada tuh, ada palunya nanti di sini nih. Nanti ini ada. Au naqsin fi ruku'ihi. Atau kalau dia rukunya tuh berkurang. Begini. Allahu Akbar, oh langsung angkat. Orang tarawih itu, hati-hati itu. Sholat tarawih itu, dia, ketika ruku, kan rukunya cepet banget. Hati-hati nih. Naqsin fi ruku'ihi, atau yang kurang dalam rukunya, maksudnya nggak sempurna. Makanya ada tumakninah tuh. Allahu Akbar, berhenti dikit. Yang bagus, kasih panjang. Kenapa? Karena salah satu yang bikin khusyuk itu adalah italatur ruku'i was sujud. Memperpanjang ruku dan memperpanjang sujud. Itu bisa membuat kekhusyuan. Tapi kalau dia tidak sempurna rukunya, karena tidak ada tumakninah, nanti repot dia. Ketika tanya munkar dan nakir, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Ngomongnya susah. Tapi kalau kita sholat kita jaga, maka mudah kita mengatakan itu. Au naqsin fi ruku'ihi wa sujudi, termasuk sujud. Harus sempurna, jangan berkurang. Minimal sempurna itu artinya tumakninah. Tumakninah itu jadi rukun. Tumakninah itu diam sejenak, jangan terburu-buru. Maka untuk mengukur tumakninah, suruh tasbih. Tasbih 3 kali. Ukuran tumakninah, 1 tasbih udah dianggap tumakninah. Tapi perbagus tumakninah kita dengan membaca tasbih 3 kali. Kalau bisa kasih banyak. Kalau tidak jadi imam, kalau jadi imam ya kalau bisa jangan terlalu memperpanjang, itu kan bisa mengganggu makmum yang lain. Wa nahwi dzalik dan seterusnya. Jadi
Ya kategori yang seperti ini tadi. Yang pertama, dia kalau sholat sembarangan. Intinya itu aja. Kalau dia sholat sembarangan, menghadap kiblatnya sembarangan, wuduknya sembarangan, ruku dan sujudnya enggak sempurna. Hati itu. Maka sholat dipelajari fikihnya supaya kita sholatnya itu benar. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, wa minan nasi, kata Nabi, di antara sebagian manusia itu ada man, orang ya'suru, sulit alaihi, kepadanya apa? An-nutqu, ngomong. Natoko itu ngucapin. Natoko yantiku wa ma yantiku anil hawa. Tuh ada kan? Rasul nggak pernah ngomong berdasarkan keinginannya. In huwa illa wahyuha. Tapi semua yang diomongkan Rasul itu wahyu dari Allah. Jadi nggak mungkin Rasul berbohong tuh. Nah, kata yantiku itu artinya ngucapin. Kemudian jadi kata an-nutqu. Wa minan nasi man ya'suru alaihi nutqu. Di antara sebagian manusia itu ada yang sulit ngucapin apa? Wa Ibrahimu al-Khalilu abi. Ibrahim al-Khalil itu adalah bapakku, sulit ya. Nanti mungkin ada pertanyaan itu. Kenapa? Karena orang itu dulu waktu di dunia li'annahu, karena dia sami'a, mendengar. Sami'a yasma'u, orangnya sami, yang didengar masmu. Kalau mendengar dengan penuh perhatian namanya istima'. Istama'a. Itu dari kata sami'a. Kalau sami'a dengar biasa aja. Tapi kalau dengar sambil memperhatikan, itu namanya istama'a. Yastami'u istima'. Maka kita bilang, ente jadi apa? Ana jadi mustami'. Tahu nggak mustami'? Pendengar dia. Dengerin. Tapi dengerin benar-benar dengerin. Itu mustami'. Kalau cuma dengar doang, sami'. Anda ngomong nih, itu dengerin aja. Tapi kalau begini tuh, sampai benar-benar itu namanya mustami'. Serius dia. Dia cerna apa yang diucapin oleh orang yang ngomong. Maka orang namanya mustami'. Tapi kalau cuma dengar doang nih, sami'. Itu bahasa Arab tuh, bedanya begitu. Kenapa? Karena dia mendengar min ba'dil kufar, min dari ba'di, sebagian ba'di. Kenapa dibaca ba'di? Karena ada min tuh, harfu jar. Min ba'di, dari sebagian al-kufari. Kenapa dibaca kasrah? Karena dia adalah mudhafun ilaih. Itu bahasa Arab tuh, dia punya kaidahnya. Jadi bacanya nggak salah. Kalau dia baca mim ba'dil kufaru, dia nggak ngerti nahu tuh. Kita bisa nilai bacanya berantakan. Kemarin saya jadi waktu di hari Jumat yang lalu saya nggak khutbah di Nur Taqwa. Tapi karena ada kegiatan di Hotel Kristal Cilandak, itu khatibnya bahasanya berantakan, bahasa Arabnya. Wa tazawwada gitu. Berantakan. Aduh, saya bilang kacau banget ini. Mungkin yang dia pikir yang dengar ini kan orang-orang pekerja di hotel yang ngerti bahasa Arab. Di situ ada juga orangnya, ada kegiatan. Di situ ada direktur pasca sarjana, rata-rata alumni pesantren semua di situ yang hadir kan. Saya bilang parah juga. Nah itu karena bahasa Arabnya kurang, makanya sulit dia bisa memahami teks, kurang belajar. Li'annahu sami'a min ba'dil kufar, karena dia mendengar dari sebagian orang kafir. Kufar itu dari kafirun, jamaknya kufar. Itu namanya jamak taksir. Tapi kalau kafirun jamaknya al-kafirun, itu namanya jamak mudzakkar salim. Ya dengerin aja, nanti kalau mau belajar nahwu silakan. Sekarang mau belajar di YouTube juga bisa. Yang penting ada kemauan. Dia dengar dari sebagian orang-orang kafir, anna Ibrahim itu kana Yahudiyan, adalah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengatakan agamanya Ibrahim Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan agama Nabi Ibrahim apa? Nasraniyan. Maka nanti dibantah oleh Allah. Karena dia mendengar orang-orang kafir ngomong begitu, fatawahama dzalik. Dia jadi ragu tuh. Ibrahim ini muslim apa bukan? Ibrahim ini Yahudi atau Nasrani? Ragu dia. Kalau kita yakin Ibrahim muslim.
Kenapa? Orang itu wanasya karena dia lupa qaulallahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala apa? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu kata Allah bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah hanif, orang yang keyakinannya bersih dan orang yang muslim. Maka muslim sebenarnya orang yang Islam. Islam ini sebenarnya bukan agama itu sebenarnya. Islam itu adalah penyerahan diri secara total kepada Allah, itu Islam, orangnya muslim. Maka Nabi Adam sampai Nabi Muhammad muslim. Kenapa? Karena semua urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memudahkan identitas agama, disebutlah agamanya Islam. Untuk mempermudah penyebutan, inti agamanya apa? Ya udah, sebut aja Islam. Agama Nabi Muhammad. Kalau orang-orang Kristen kan pakai nama itunya. Agama Nasrani, agama Yahudi. Kita Islam. Di mana itu didapatkan ayat itu? Surat Ali Imran ayat 67. Nah, biar kita paham. Maka yaf'alu bihi, maka orang yang tidak bisa menjawab itu, yuf'alu bihi, dia akan diperlakukan kama fu'ila bil awwadin, sebagaimana diperlakukan orang-orang yang pertama. Maksudnya apa? Diperlakukan min darbihi darbatan. Dia dipukul dengan satu pukulan karena nggak bisa jawab. Dihukum dia. Kita aja kalau di kelas tuh nggak bisa jawab, kita dihukum oleh guru. Tapi guru sekarang nggak berani mukul murid. Nanti dia laporkan ke polisi. Kalau dulu guru kita, aduh, serem kita. Saya main jitak aja, paltak. Nggak ada berani ngelapor. Macam-macam itu. Kita nggak berani itu. Kama fu'ila bil awwalin. Apa? Min darbihi. Min ini artinya seperti itu. Bahasa Arab tuh lain-lain lagi. Seperti dia dipukul, dorbatan dengan pukulan sekali. Dorbatan dengan pukulan sekali. Apa yang dengan pukulan itu? Yasta'illu atau yasta'allu. Ista'alla, yasta'allu. Apa? Menyala. Dengan pukulan itu menyala. Biha itu dengan bidorbah. Dengan pukulan itu menyala. Apa yang menyala? Qabruhu. Apa yang menyala? Kuburnya. Menyala dengan apa? Alaihi naran. Api. Sekali pukul, nyala dia. Bayangin tuh, sekali pukul. Langsung, bagaimana pukulannya itu? Kalau pukulan sekali pukul langsung menyala api. Itu pasti pukulan yang luar biasa itu. Itu orang yang tadi tuh, yang nggak bisa ngomong, menjawab Nabi Muhammad wa Ibrahim al-Khalil abi. Gimana dengan orang yang suka berbuat jahat? Wa ammal fajiru, kata Nabi, orang yang fajir. Fajir itu artinya orang yang banyak melakukan kejahatan. Fayakulani lahu, maka berkata kedua malaikat munkar dan nakir itu kepada dia, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Orang yang suka berbuat jahat itu atau si fajir, dia berkata, mana tadi? Fayaqulu, dia berkata, la adri, saya nggak tahu. Siapa Tuhan saya nggak tahu. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat munkar dan nakir itu berkata kepada dia, la daraita wala arabta. Kamu tidak tahu. Maksudnya dia penegasan, kamu nggak tahu. Wala daraita wala arabta. Dara itu artinya tahu, arafa itu tahu juga. Dua bahasa. Kalau ditanya, Anda tahu? Ana la adri, itu bahasa Arab. Saya tidak tahu. Kalau di Saudi nggak pakai itu. Arif, anta arif gitu. Saya kadang bingung. Saya bukan arif, saya rusli, saya bilang. Anta arif, anda. Artinya nggak menggunakan bahasa fusha. Jadi sulit. Kalau dia tidak mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat munkar dan nakir, apa yang tadi? Summa, kemudian yadribanihi,
Kenapa dibaca yadribani? Karena ada dua. Huma yadribani. Huwa yadribu. Huma yadribani. Hum yadribuna. Itu sorof ya. Tasrif. Summa yadribani hi. Kemudian mereka berdua memukul siapa? Hi al-fajir. Bitil kal maqami. Dengan palu-palu besar tuh. Dari maqma'ah. Jamaknya maqami. Hatta yatajaljal. Hatta yatajaljala. Sampai kemudian bergoncang tuh. Bergetar, terguncang keras. Fil ardi. Di tanah. Karena dipukul. Tanahnya berguncang tuh. Ya seperti gempa itu. Dan orang yang dipukul dengan palu besar itu masuk ke dalam tanah. Seperti kalau kita lihat Hulk, tahu Hulk? Mukul orang, bup, masuk ke dalam tanah itu. Orang itu masuk ke dalam tanah. Apa yang terjadi? Summatun fiduhul ardu. Kemudian apa? Tanah itu yang dimasuki oleh orang yang dipukul tadi dikeluarin lagi ke atas. Antem lagi. Summatun fiduhul ardu. Kemudian bumi itu mengeluarkan orang itu. Dilepas lagi ke atas tuh. Fi qabrihi, di dalam kuburannya. Summa yadribani, keduanya mukul lagi tuh. Yadribani, kemudian malaikat munkar dan nakir memukul orang itu berapa kali? Sab'a marrat. Berapa kali tuh? 7 kali. Sab'a marrat. Bayangin aja lah. Apa yang terjadi itu ketika nggak bisa jawab tuh. Dipukul oleh malaikat munkar nakir sampai tenggelam ke dalam bumi, berguncang bumi, tenggelam, bumi keluarin lagi kita. Dia pukul lagi 7 kali. Berarti berapa kali masuk ke dalam? 7 kali. Bumi sengaja suruh antem lagi tuh, gitu. Qala berkata, wa yakhtalifun nasu fi su'al. Manusia itu, nah yang berkata siapa enggak ketahuan kan? Manusia itu berbeda-beda fi su'al dalam pertanyaannya. Jadi nanti pada saat ketika di alam kubur, pertanyaannya ada pertanyaan standar, ada pertanyaan yang berbeda-beda tadi. Kalau standar, man rabbuka, itu standar. Man nabiyuka, siapa nabimu? Tapi kalau siapa Ibrahim, kiblatmu apa? Mungkin tuh beda-beda nanti tuh. Tergantung pertanyaan dari malaikat munkar nakir. Sama kalau kita nguji sama orang, pertanyaan ada pertanyaan wajib, ada pertanyaan tambahan. Kalau yang wajib, pertanyaan terkait dengan materi yang wajib, tapi tambahan mungkin wawasan. Seperti itu malaikat munkar nakir. Faminhum, maka ada sebagian dari mereka man yus'alu, orang yang ditanya an ba'dil umur, sebagian masalah. Wa minhum, di antara mereka man yus'alu an ba'din akhara, ada yang ditanya dengan sebagian masalah yang lain. Kenapa bisa berbeda? Kama, sebagaimana takhtaliful ahwalu, berbeda keadaan. Takhtali itu berbeda. Berbeda keadaan alan nas, yang terjadi pada manusia. Fil azab, dalam azabnya. Jadi perbedaannya tergantung manusia itu sendiri. Faminhum, ada di antara mereka itu, kata Nabi, man yastahilu amaluhu, orang yang yastahil. Kata yastahil itu maknanya dua. Pertama, tidak mungkin. Mustahil. Istahala, yastahilu, mustahil. Itu nggak mungkin. Itu satu kan. Yang kedua, ada artinya apa? Berubah. Dari kata hawal, tahawwala. Biasanya berubah itu tahawwala. Tapi ini bisa juga menggunakan istahala. Di sini, hadis ini menggunakan istahala. Faminhum, di antara mereka, man, ada orang, yastahilu, berubah. Apa yang berubah? Amaluhu, amalnya. Berubah jadi apa? Kalban. Jadi anjing. Apa yang dilakukan oleh anjing itu? Yanhisuhu. Anjing itu gigit dia terus. Digigit, dicabik-cabik. Seperti gigitan binatang buas. Itu menggunakan nahasya. Atau nahisya yanhasu. Digigit oleh anjing tuh. Keadaannya terus digigit oleh anjing tuh.
Sampai kapan? Hatta taqumas sa'atu, sampai hari kiamat. Bayangkan kalau dia meninggal sebelum pada zaman Nabi Adam misalnya kan, digigit anjing sampai hari kiamat. Sakit banget itu. Dan kita tahu lama itu hari kiamat itu terjadi kan. Menunggunya panjang betul. Siapa mereka? Wahumul khawarij. Mereka itu adalah kelompok khawarij. Siapa khawarij? Kata khawarij itu dari kata kharaja, keluar. Orangnya kharij, yang keluar. Jamaknya khawarij. Yaitu kelompok yang keluar. Yang keluar dari apa? Dari barisan Ali bin Abi Thalib. Awal mulanya mereka ini adalah kelompok yang enggak puas dengan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib pada saat ketika terjadi peperangan kan melakukan damai. Tapi Ali bin Abi Thalib dibohongi oleh Muawiyah. Jadi di antara sahabat juga begitu, ada yang modelnya. Enggak semuanya bagus ya, tetapi mereka ibadahnya luar biasa. Secara politik ya begitu. Nah, karena Ali bin Abi Thalib tidak melakukan satu gerakan, karena masih terkait dengan persoalan Muslim, maka kemudian kelompok yang nggak puas dengan Ali bin Abi Thalib, mereka keluar. Kenapa? Karena mereka nggak mau tuh Ali bin Abi Thalib melakukan tahkim dengan kelompok penyerang. Maksudnya arbitrase. Pakai hukum Allah. Tuh. Nah, kelompok-kelompok inilah disebut dengan khawarij. Yang punya pemahaman apa? Orang kalau dosa besar, kafir. Kalau kafir, bunuh. Tuh. Itu pemahamannya. Misalnya apa? Dia nggak sholat, kafir dia. Langsung kafir, dosa besar. Yang melakukan dosa besar, kafir. Dia berzina, kafir dia langsung. Kalau kita enggak, dosa besar aja. Tetap imannya masih. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau belajar tauhid begitu. Kedua, orang-orang khawarij zaman dulu yang klasik. Nanti ada khawarij zaman sekarang tuh. Khawarij zaman dulu, gimana mereka? Mereka itu mengatakan kalau seorang pemimpin melakukan dosa besar, berarti dia tidak adil. Otomatis kafir. Siapa? Jokowi contohnya misalnya. Dianggap kafir tuh. Dan itu langsung dia revolusi, kudeta. Itu orang-orang khawarij berani. Kenapa dikatakan pemimpin itu kafir? Karena banyak dosa besar yang dia lakukan. Maka dianggap kafir. Dan tidak ada ruang untuk taubat. Tidak kafir. Itu khawarij. Ekstrim gitu. Ekstrim tuh. Yang kedua, orang yang paling saleh dan tanpa dosa yang boleh jadi pemimpin. Kalau orang banyak dosa, jangan dia. Menyimpang sedikit aja dari syariat, maka wajib digulingkan. Wajib diperangi. Makanya orang-orang khawarij itu keras. Nah, mereka nanti adabnya itu tadi. Apa tadi adabnya itu? Dia akan digigit oleh anjing sampai hari kiamat itu. Lama. Kedua, ada khawarij modern. Dan cara berpikirnya sama. Siapa? ISIS, Al-Qaeda. Siapa lagi? Yang ideologinya orang kafir, bunuh aja. Maka muncullah bom bunuh diri. Di Bali, orang-orang turis, wisatawan, lagi enak-enak di klub malam, dia bom. Kenapa? Kafir dia. Enak banget ya, main bunuh-bunuh orang aja itu. Nah, modelnya itu seperti itu. Itu khawarij modern. Dan mereka ini anti terhadap pemerintahan kita. Karena pemerintahan kita dianggap togut. Menjalankan hukum bukan hukum Allah. Maka mereka itu nggak mau tuh upacara bendera. Nyanyi lagu Indonesia Raya. Apalagi hormat begini ke bendera. Nggak mau tuh, dianggap kafir ente. Parah itu orang. Karena nggak mengakui negara, repot tuh. Tapi munafik. Kalau kawin tetap di KUA. KUA punya siapa? Repot kan? Kalau haji ikut siapa? Repot memang munafik. Kalau mau keluar dari Indonesia, bikin negara sendiri. Cari itu di laut mana kayak. Jadi munafik juga. Kalau memang enggak suka dengan pemerintahan Indonesia, dianggap pemerintahan kafir togut, ente keluar. Kenapa? Ente bikin KTP di kelurahan. Kelurahan perpanjangan siapa? Negara. Mau kawin di KUA, KUA perpanjangan
KUA itu atas nama Menteri Agama atas nama Presiden. Pemerintah, pemimpin. Nggak mungkin kan Prabowo yang nikahin kita, kan nggak mungkin. Maka dia delegasikan ke Menteri Agama. Mungkin nggak Menteri Agama yang nikahin kita? Nggak mungkin. Dialihkan ke bagian Bimas Islam. Bimas Islam nggak mungkin juga luas. Dialihkan ke Kementerian Agama wilayah. Apakah pemimpinnya kepala kantor? Nggak juga. Maka di kecamatan. KUA ada di mana? Kecamatan. Nah, karena kecamatan, maka KUA kecamatan lah yang merupakan perpanjangan negara yang memberikan pernikahan dan mencatat pernikahan itu. Maka muncullah penghulu. Kepala penghulunya siapa? Ketua KUA, kepala KUA. Nah itu negara loh, mau kawin sama siapa dia? Repot itu. Makanya orang-orang model seperti itu munafik dia. Di satu sisi dia begitu, di sisi lain dia ambil manfaat dari negara. Nah, kemudian wa minhum man yastahilu, di antara mereka itu ada yang berubah amalnya amaluhu khinziron, jadi babi. Yu'adzabu bihi, dan dia kemudian diazab, disiksa. Siapa? Wahumul murtabun, orang-orang yang ragu. Ragu dia. Ragu dengan Islam, ragu dengan syariat. Menjalankan syariat benar nggak nih? Ragu, nggak yakin. Maka orang itu nanti amalnya berubah jadi babi dan dia akan disiksa. Qalal ulama'u, berkata para ulama, wa aslu dzalika, prinsipnya adalah anna kulla insanin, bahwa setiap manusia itu yu'adzabu, diadab, fi qabrihi, di dalam kuburannya, bima kana yakhafuhu fi dari dunya, dengan hukuman yang dia takut pada saat hidup di dunia. Dia takut sama anjing, anjing gigit. Dia takut kegelapan, gelap yang datang. Gitu, yang dia takut tuh. Faminan nasi, ada orang yang takut, man kana yakhafu minal jarwi, takut dengan anak anjing. Wa minhum man kana yakhafu minal asad, di antara mereka ada yang takut dengan singa. Waqis ala dzalik, maka kemudian kata penulis kitab ini, analogikanlah. Waqis, dianalogikan, dicari persamaan-persamaannya. Nas'alullahal afiyata lana wa li jami'il muslimin. Kita mohon sama Allah supaya Allah berikan afiat, keselamatan buat kita dan semua orang-orang muslim. Jadi kesimpulan sebelum kita tutup. Pertama, azab kubur sesuai dengan dosa kita. Satu tuh. Kalau dosa kita banyak, azabnya berat. Sesuai dengan amalan yang kita lakukan pada saat ketika kita hidup di dunia. Kalau kita sulit ngucapin kalimat tauhid, maka itu terkait dengan dosa-dosa dan amalan kita yang banyak masalah itu. Termasuk kelalaian dalam ibadah, seperti yang disebutkan tadi, wudunya bermasalah, sholatnya enggak khusyuk, sembarangan dia sholat, maka itu nanti berimplikasi, akan berakibat pada terkaitnya dengan azab kubur. Yang kedua, amalan kita itu bertransformasi. Kalau amalan baik yang kita lakukan, maka jadi teman yang menemani kita. Kalau amalan buruk, dia menjadi bentuk fisik yang menyiksa pelakunya. Itu maksudnya. Maka kalau ada amalannya berubah jadi anjing, amalannya buruk, digigit oleh anjing itu gambaran bahwa apa yang dia pernah lakukan akan menyiksa dirinya di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Dan yang ketiga, seorang itu diazab di dalam kuburnya sesuai dengan apa yang dia takuti pada saat hidup di dunia. Itu berdasarkan dari pernyataan riwayat ini. Karena itu maka supaya di alam kubur kita enggak bermasalah, ya perbaiki semua. Ibadah kita diperbaiki. Sholat bukan cuma sekedar sholat, tetapi sholat juga penuhi syarat-syarat dan rukunnya. Adab-adabnya kita pelajari. Kedua, mumpung masih hidup, amalan kebaikan yang kita lakukan. Supaya nanti amalan buruk kita bisa hilang. Sehingga tidak bertransformasi, berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Yang ketiga, dan istiqomah. Kalau kita udah jalan begini, jalan terus. Kalau istiqomah, itu orang yang sudah stabil. Kalau belum stabil, biasanya tadi naik turun, akhirnya lama hilang. Itu bagian dari sebenarnya Allah uji. Ada orang yang lulus. Lulusnya apa? Dia dulu sholat terus, tiba-tiba enggak. Sholat sunnah dulu rajin, enggak. Itu enggak istiqomah. Dia dulu ngaji terus, tiba-tiba tidak.
Itu orang yang sedang diuji. Ada orang yang menghilangkan sifat malasnya. Gua harus terus dia. Nah kalau udah itu dia lalui, maka dia istiqomah. Saya dulu ngaji Pak, ke Ciledug, larangan. Nah, apa? Daerah Ciledug mana kan? Tangerang kan? Pokoknya ada komplek larangan. Itu ngaji An-Nasa'i Ad-Diniyah. Jauh, naik Kopaja 94 sampai Joglo. Dari Joglo jalan kaki Ciledug. Bayangkan kalau kita malas tuh. Tapi karena saya punya semangat. Habis asar udah jalan, mengajinya habis maghrib. Itu pakai nanya malam lagi. Kamu tuh mau ikut? Tapi konsisten. Tadi memang godaannya banyak. Dan kita tahu godaan itu dari setan. Kita tahu bahwa ini akan bisa menghambat kita, nggak akan maju. Tapi saya lawan aja. Lawan aja terus. Dan alhamdulillah berdasarkan kesungguhan kita, ya Allah kasih ilmu. Maksudnya apa? Memang harus sungguh-sungguh. Manjadda wajah. Kalau sungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Nah, istiqomah itu penting. Nah, itu yang kita minta. Minta istiqomah supaya amalan baik kita terus-menerus kita lakukan. Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Udah jam berapa nih? Jam 8, jam 9 ya. Pas. Untuk pertemuan yang berikutnya nanti kita akan masih bahasan tentang masalah ini. Tapi sebagian dari pembahasan itu. Ini masih panjang nih bab ini. Ini aja panjang banget saya lihat ini hadisnya. Panjang sekali, hampir tiga halaman di sini. Saya pikir ini bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.